Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Yoli Aprila, dengan dosen pengampu Bapak Mualim Lubis. Kali ini saya akan menjelaskan bagian dari filsafat Timur yang akan saya bahas, yaitu tentang 6 sistem filsafat India. Sebelum masuk ke penjelasan saya, alangkah baiknya bagi teman-teman yang melihat video saya untuk like dan subscribe. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian 6 sistem filsafat India atau Sat Darsana. Darsana itu sendiri sebagai sebuah sistem filosofis membentuk sekumpulan pengetahuan mengenai prinsip yang tertinggi yang diturunkan para bijak melalui pewahyuan atau persepsi spiritual langsung. Jadi Sadarsana itu berarti 6 pandangan tentang kebenaran, yang mana merupakan dasar dari pemikiran filsafat Hindu. Keenam filsafat tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 pasangan ganda, yaitu yang pertama yaitu Nyaya Vaisesika, yang kedua Samkhya Yoga, yaitu Mimamsa Vedanta. Samkhya, Yoga, Mimamsa, dan Vedanta adalah bersifat spekulatif dalam artian menjelaskan hakikat alam semesta sebagai suatu kesatuan yang menyeluruh. Sedangkan Nyaya dan Vaisesika merupakan filsafat yang bersifat analitis serta menjunjung tinggi akal sehat dan sains. Aliran-aliran dalam filsafat India itu yang pertama Nyaya Vaisesika. Nyaya merupakan aliran dalam filsafat realitas, yaitu bahwa keberadaan dunia berdiri sendiri dan terlepas dari pikiran. Pikiran yang dimaksud adalah pikiran yang merupakan perantara dari yang tidak diketahui, baik yang terbatas ataupun tidak terbatas. Dalam pandangan Nyaya, tujuan tertinggi untuk mencapai pelepasan melalui pengetahuan yang benar. Kelebihan filsafat Nyaya ini yang mana yang diberikan oleh Ida Sang Hyang Widi Wasa tidak lain adalah pikiran, yang mana pikiran yang dimiliki oleh manusia untuk dapat memperoleh serta mengetahui hal yang salah dan yang benar. Vaisesika berarti karakter pembeda atau kekhasan atau ciri khas, yang mana filsafat yang berpaham realisme pluralistik, bahwa kebinekaan merupakan jiwa alam semesta. Vaisesika dibangun oleh RSI Kanada, Rishi Kanada. Vaisesika percaya dengan adanya otoritas, Veda, dan hukum karma. Hukum karma adalah hukum moral alam semesta, sedangkan Veda adalah kata-kata Tuhan yang bersifat otoratif, yaitu tentang Samkhya. Samkhya berasal dari 2 kata, yaitu Sam yang berarti bersama-sama dan Khya yang berarti bilangan. Samkhya berarti susunan yang berukuran bilangan, atau juga bisa berarti pengetahuan yang sempurna. Menurut Samkhya, pribadi yang tampak bukanlah pribadi yang sebenarnya, melainkan khayalan. Pribadi yang sesungguhnya adalah parusa atau roh itu sendiri. Samkhya menekankan pada unsur dualitas sebagai awal terjadinya alam semesta, yakni parusa dan prakerti. Parusa adalah rohani dan prakerti adalah asa bendaan
atau jasmani. Samkhya merupakan aliran yang mengemukakan realitas tentang adanya sasi yang bersama-sama menyusun realitas dunia. Ajaran ini pertama kali dicetus oleh Saka Kapila pada abad kelima. Selanjutnya yaitu yoga. Secara etimologi, yoga itu berasal dari bahasa Sanskerta, yakni yuj, yang berarti kesatuan, keterhubungan antara kesadaran individu dengan kesadaran universal yang mutlak dan yang tak terbatas. Bagian ketiga yaitu mengenai Mimamsa Vedanta. Kita akan membahas Mimamsa dulu. Mimamsa itu didirikan oleh Maharsi Jaimini dengan nama lain Purwa Mimamsa. Kata Mimamsa memiliki arti yaitu penyelidikan sistematis terhadap Veda. Jaimini Sutra adalah salah satu seorang murid dari Maharsi Vyasa. Adapun pokok-pokok ajaran Mimamsa. Mimamsa pada dasarnya terdiri dari dua aliran. Aliran yang pertama yaitu Purva Mimamsa dan yang kedua yaitu Uttara Mimamsa. Mimamsa tergolong atau termasuk dalam Satdarsana yang benar-benar mendasarkan ajarannya pada kitab Veda. Purva Mimamsa menguraikan bagian pertama dari kitab Veda, yaitu kitab Brahmana. Sedangkan Uttara Mimamsa menguraikan bagian kedua, yaitu kitab Upanishad. Mimamsa juga disebut sebagai karma Mimamsa karena dalam praktiknya sangat menekankan karma, yaitu pelaksanaan upacara agama untuk mencapai sebuah tujuan. Yaitu kita akan membahas yang kedua, yaitu Vedanta. Vedanta ini berasal dari kata Veda dan Anta, artinya ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab Upanishad yang mengajarkan bahwa nirwana dapat dicapai dalam kehidupan sekarang ini. Secara tradisi sudah menjadi pengetahuan umum bagi orang-orang yang mengikuti Veda adalah mengikutinya, bahwa Veda adalah ungkapan atau metode Vedanta, mengacu pada metode untuk mengajarkan pengetahuan tentang yang absolut yang diamati pada Upanishad atau pada kitab Upanishad. Setelah cukup sekian penjelasan saya mengenai materi tentang 6 sistem filsafat India atau Satdarsana. Semoga video saya dapat bermanfaat bagi teman-teman yang melihatnya, dan sekali lagi jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube saya, Yuli Aprila. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.